warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seminar proposal saya. Perkenalkan, nama saya Juniken, NIM 19133038. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Akuntansi. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Tri Kurniawati, SPD MPB, dan teman-teman yang sudah menemukan video ini. Seminar proposal saya berjudul Evaluasi Sistem Pemberian dan Pelunasan Kredit pada Koperasi Unit Desa Lubuk Minturun. Bahan pokok yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, yang terdiri dari pengertian sistem dan prosedur, pengertian sistem penilaian intern, sistem akuntansi pemberian kredit, pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, unsur-unsur kredit, macam-macam kredit, kredit bermasalah, yang terakhir analisis pemberian kredit. Yang pertama, kita masuk latar belakang. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi pada anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat soko guru perekonomian nasional. Koperasi terbagi dalam koperasi primer dan koperasi sekunder. Sedangkan berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, yang ketiga koperasi simpan pinjam, yang keempat koperasi pemasaran. Dalam kegiatan perekonomian, koperasi salah satu lembaga keuangan yang berperan penting menyediakan modal bagi masyarakat. Apalagi dengan kondisi perekonomian yang seperti saat sekarang ini. Masyarakat kita berusaha untuk membuat usaha-usaha baru yang tergolong dalam usaha kegiatan menengah. Untuk memperoleh daya guna membuat usaha baru tersebut, masyarakat membutuhkan modal dari lembaga keuangan, salah satunya koperasi. Koperasi Unit Desa Tabing Lubuk Minturun yang termasuk dalam jenis koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan. Penyediaan dana tersebut, pendapatan yang diterima oleh koperasi ini didapat dari bunga pinjaman dari anggota. Dalam memberikan kredit, koperasi merupakan pihak yang akan selalu dihadapkan pada risiko yang cukup besar. Dengan demikian, perlu adanya evaluasi terhadap sistem pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit agar dalam menjalankan operasional koperasi dapat berjalan secara lebih baik lagi. Dengan adanya evaluasi, memungkinkan diketahuinya adanya kelemahan dan kelebihan sistem pengendalian intern yang ada dalam koperasi. Koperasi yang terletak di Jalan Koto Panjang Iko Koto, Kecamatan Koto Tangah, Sumatera Barat, ini memiliki 9 orang staf yang berbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama bagian kasir, bagian pelayanan, bagian operasional, dan bagian juru buku. Walaupun sudah ada pemisah fungsi yang nyata, namun dalam pelaksanaannya masih terlihat bagian satu masih membantu bagian lain. Selain itu, di koperasi ini masih menggunakan sistem yang masih sederhana. Yang kedua, perumusan masalah. Dirumuskan yang pertama, bagaimana sistem pemberian kredit sampai pelunasan kredit pada koperasi unit desa Lubuk Minturun. Yang kedua, apakah kelebihan dan kelemahan sistem pemberian dan pelunasan kredit kepada anggota pada koperasi unit desa Lubuk Minturun. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui sistem pemberian dan pelunasan kredit serta kebijakan pemberian kredit pada koperasi unit desa Lubuk Minturun. Yang kedua, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan sistem pemberian dan pelunasan kredit kepada anggota pada koperasi unit desa Lubuk Minturun. Yang keempat,
Manfaat penelitian bagi Koperasi Unit Desa Lubuk Minturun dapat memberikan solusi, masukan, serta sebagai bahan perbaikan sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan bagi masyarakat Koperasi Unit Desa Lubuk Minturun. Yang kedua, bagi penulis sebagai pengaplikasian teori-teori yang telah diterima di perkuliahan dengan menyatakan di lapangan, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai bagaimana dan memberikan sampai pelunasan kredit, serta kelebihan dan kelemahan dalam kredit Koperasi Unit Desa Lubuk Minturun. Yang ketiga, bagi pihak lain dapat dipakai sebagai acuan untuk menerapkan teori diperoleh dalam perkuliahan serta menambah pengalaman untuk mengenal lebih jauh bagaimana dalam pemberian sampai pelunasan kredit koperasi. Kita masuk tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian sistem dan prosedur. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan prosedur untuk dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan menurut Mulyadi. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang menurut Mulyadi. Yang kedua, pengertian sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen menurut Mulyadi. Selanjutnya, sistem akuntansi pemberian kredit. Yang pertama, pengertian sistem akuntansi pemberian kredit. Sistem akuntansi pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit yang membentuk suatu sistem yang berurutan dan berkriteria dalam pelaksanaan pemberian kredit. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi sistem akuntansi pemberian kredit perusahaan sebagai berikut ini. Yang pertama, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi memberikan kredit. Yang kedua, dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit. Yang ketiga, catatan akuntansi digunakan dalam sistem akuntansi pemberian kredit. Yang keempat, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pemberian kredit. Selanjutnya, pengertian kredit. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang menurut Suyatno. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kredit. Menurut Suyatno, berpendapat bahwa tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintahan yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development, adalah untuk yang pertama, turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dan terakhir, memperoleh laba agar keberlangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Menurut Suyatno, fungsi kredit dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Menurut Suyatno, bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, waktu. Waktu yang dimaksud adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga, risiko atau direct of rights.
suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Yang ketiga, yang keempat, prestasi. Prestasi adalah objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Selanjutnya, macam-macam kredit. Menurut Suetno, kredit dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kredit dilihat dari tujuannya, terdiri dari kredit konsumtif. Yang kedua, kredit produktif. Yang ketiga, kredit perdagangan. Selanjutnya, kredit dilihat dari jangka waktu. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Yang terakhir, kredit dilihat dari jaminannya. Kredit yang terdiri dari kredit eksploitasi, yang kedua kredit investasi. Selanjutnya, kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami penunggakan dalam pengembalian pelunasan atau angsurannya. Yang terakhir, analisis pemberian kredit. Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, telah dikenal adanya 5C menurut Mulyono sebagai berikut. Yang pertama, karakter. Yang kedua, capacity atau kemampuan. Yang ketiga, kapital atau modal. Yang keempat, kolateral atau jaminan. Yang kelima, condition of economy atau keadaan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.